خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin. Jadi wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dipanggil oleh Allah, bersiap-siaplah, bersiap-siagalah kamu dan pergilah kamu ke medan perang. Berkelompok-kelompok atau pergilah, majulah bersama-sama. Wa inna minkum lamma yubati'anna fa in asobatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idlam akun ma'ahum syahida. Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan perang. Maka jika kamu ditimpa bencana, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat diriku karena aku tidak ikut berperang bersama-sama mereka. Walain asobakum padlum minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Dan sungguh jika kamu memperoleh karunia kemenangan ini dari Allah, tentu ia mengatakan seolah-olah tidak pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan ia. Sini amboi kiranya saya bersama-sama mereka, tentu saja saya mendapat kemenangan yang besar pula. Fal yuqatil fi sabilillah, karena itu maka hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh, gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Itu ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Yaitu hai orang-orang yang beriman, ini dipanggil barang siapa atau bersiap-siagalah kamu, majulah kelompok-kelompok demi kelompok tuh, atau majulah secara bersama-sama. Di sini dikatakan supaya tetap ada kebersamaan, tidak mencil sendirian. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, supaya bersiap siaga
terhadap musuh mereka tuh. Kesiagaan dengan menyiapkan persenjataan dan perlengkapan akan menimbulkan rasa takut pada pihak musuh. Jadi kalau siap segala macam dengan sepenuhnya, bahkan senjata sudah disiap-siapkan, kendaraan dijejer-jejerkan, gitu, maka pihak musuh sudah ngeper duluan. Tapi kalau kelihatannya sepi-sepi saja gitu ya, maka itu tidak akan ada jerak bagi musuh. Menyuruh untuk memperbanyak jumlah personil yang berangkat perang di jalan Allah, supaya banyak, kelompok demi kelompok, atau majulah secara bersama-sama, yakni secara keseluruhan. Jadi ini taktik, strategi gitu. Jadi dalam menghadapi musuh tetap tidak sendiri-sendirian, tapi harus berkelompok-kelompok atau maju secara bersama-sama. Nah, ini strategi Rasulullah SAW yang digambarkan dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang berlambat-lambat. Nah, ada nih, lambat-lambat, orang lain sudah siap maju, ini masih lambat-lambat. yakni ada yang tidak ikut berjihad, dan ada pula yang berlambat-lambat, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Semoga Allah menimpakan keburukan kepadanya. Aduh, di dalam tafsir didoakan begitu tuh. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu orang yang berangkatnya berlambat-lambat. Itu disebut di sini. Bahkan di ujungnya, semoga Allah menimpakan keburukan kepadanya. Karena mereka itu termasuk orang yang munafik. Orang yang munafik teh wajah, muka iya, hati mungkir. Oleh karena itu Allah Ta'ala ya berfirman guna memberitahukan ihwal kaum munafik tuh yang tidak ikut berjihad. Jika suatu musibah menimpamu berupa kematian, gugur sebagai syuhada, dan kekalahan dari musuh guna mendapatkan suatu hikmah yang diketahui oleh Allah, maka dia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kami atau kepadaku, karena saya tidak datang bersama mereka, yakni hadir dalam peristiwa perang. Hal itu dianggapnya sebagai nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Dia tidak mengetahui pahala, kesabaran, dan kematian syahid jika dia gugur yang luput dari tangannya. Jadi begitu yang mengatakannya. Justru yang mendapatkan karunia itu yang berperang gitu. Yang berperang dan yang gugur ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka justru mengatakan dengan tidak pergi berperang berjihad itu merupakan karunia, kata mereka. Kata Allah lain. Dia tidak mengetahui pahala kesabaran, nah ini, dan kematian syahid jika dia gugur yang luput dari tangannya. Dan jika kamu mendapat karunia dari Allah seperti pertolongan dan ghanimah, niscaya dia mengatakan seolah-olah tidak pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia, yakni seolah-olah dia tidak seagama denganmu, dan mengatakan, duhai kiranya aku bersama mereka sehingga aku beroleh
kemenangan yang besar sehingga saya beroleh bagian seperti mereka, dan inilah tujuan akhirnya. Jadi itu orang yang tadi yang munafik, yang malas gitu. Jadi kalau diajak untuk beramal kebaikan ya pokoknya didinya heula ke didinya mah paneuri gitu. Terus teka bagian geus ketemu, aduh alhamdulillah saya mah tidak sempat ngeluarkan uang karena ente dulu gitu. Dan itu merasa bergembira begitu, padahal dia kehilangan apa? Kehilangan pahala. Jadi kalau ada ajakan, himbauan ya, sebaiknya kita jadi pelopor. Jangan sokwe gitu, sama kayak paneuri gitu. Akhirnya tidak berangkat gitu. Padahal yang berjuang, yang berperang, yang melawan hawa nafsu gitu, yang sabar itu pahalanya lebih besar. Nah, itu. Tapi ya manusia kadang-kala suka seperti hal itu terjadi seperti yang digambarkan dalam ayat ini gitu. Jadi ketika dia tidak gugur, tidak berangkat, disangkanya anugerah gitu. Padahal justru yang gugur itu mendapat anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, berperang di jalan Allah, yakni orang mukmin yang menjauhi peperangan dan menjual agamanya dengan harta dunia yang sedikit. Hal itu tiada lain disebabkan kekafiran mereka. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu dia terbunuh atau menang, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar, yakni setiap orang yang terbunuh atau mendapat kemenangan, maka baginya pahala yang besar pada sisi Allah. Hal itu ditegaskan dalam Shahihain nomor 784. Nah, itu. Jadi disebutkan di sini watakabbalallahu ya, watakabbalallahu lil mujahidi fi sabilihi inna tawaffahu an yudkhilahul jannah aw yurji'ahu ilal maskanihi alladzi kharaja minhu bimanala min ajri au ghanimatin. Nah, itu rawahul Bukhari dan Muslim. Allah menjamin kepada orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, jika dia gugur maka dia akan memasukkannya ke dalam surga atau dia akan mengembalikannya ke rumahnya tempat ia berasal dengan membawa pahala atau ghanimah. Di orang-orang yang berangkat berjalan menuju ya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dia gugur atau balik lagi ke rumah gitu. Yang gugur dapat pahala, yang pulang ke rumah pun mendapat pahala, jadi dua-duanya mendapatkan pahala. Nah, ini gambaran bahwa memang tidak ada satu amalan perbuatan yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dianggapnya biasa-biasa saja. Nah, inilah ayat-ayat yang kita baca pada hari Jumat terakhir nih. Jumat terakhir. Jadi Jumat ini Jumat terakhir di bulan Sya'ban, sehingga kita Jumat depan sudah di dalam suasana Ramadan. Masya Allah. Gembira nggak menghadapi Ramadan nih? Atau bingung gitu? Jadi memang ini ada beberapa tipe ya. Ada yang gembira gitu. Ada yang bingung, aduh kumaha ke makan siang tuh gitu ya. Tidak makan siang nih. Kalau yang gembira subhanallah, semoga dosa-dosa, kan dalam hadis itu man shoma ramadana imanan wahtisaban
gufiro lahu ma taqaddama min dzanbih. Man soma Ramadan, barang siapa yang bersaum Ramadan gitu. Dasarnya apa? Imanan wahtisaban. Jadi dasarnya dasarnya iman dan mengharap ridho Allah. Jadi hati-hati ini saum kita harus dasarnya iman dan kedua mengharap ridho Allah. Imanan wahtisaban, wahtisaban itu menghitung, mengharap ridho Allah. Kata hadis Nabi, gupiro lahu ma taqaddama min danbi. Dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu, ya telah ke belakang gitu ya. Diampuni oleh Allah. Kalau dia menunaikan ibadah saum, dasarnya iman dan mengharap ridho Allah. Makanya harus kita berharap kepada Allah, ya Allah, saum tahun ini, bulan ini, tahun ini saya ingin saum yang lebih spesial, yang lebih spesial, yang lebih siap. Spesial itu bagaimana? Tidak berdusta, kemarin itu. Tidak apa lagi? Tidak mendolimi, terus tidak menyakiti, 3 itu ya. Tidak mendolimi, tidak menyakiti, dan tidak itu. Pokoknya harus nyaman puasa itu gitu. Kalau ada yang mendolimi, jangan dilawan dolim lagi. Pak Haji ini misalnya gitunya, orang sabar we. Bahkan lamun teamah diajak gelut gitu, katakan apa? Ini so imun kan gitu. Ya gelut kerpuasa. Ayo gelut. Pak Oyo gelut ayo. Cek Pak Oyo teh ini so imun. Mohon maaf lahir batin, aku mah sedang puasa. Tapi kalau bersenyum, kalau nyebutin berpuasa baru manyun. Kenapa? Karena memang indahnya orang yang berpuasa. Sampai gelut pun bisa menghindarinya. Nah, itu yang dikatakan dengan puasa bisa memberogol. Puasa bisa memberogol setan-setan gitu. Ya, dengan cara apa? Tadi dengan cara dasarnya iman dan kedua berharap ridho Allah. Lebih semangat Ramadan ini gitu. Kalau dalam bahasa sekarang lebih berspirit, jangan lebih memble. Dan di kita insya Allah pengajian subuh mungkin nanti difokuskan ke tafsir, selamanya tafsir Ibnu Katsir kita teruskan. Jadi kalau biasa kan diselang-seling dengan hadis, tafsir terus. Mudah-mudahan ada umurnya gitu ya. Dan kita bayangkan bagaimana kalau kita Ramadan sekarang, Ramadan terakhir, berarti Ramadan depan bagaimana? Tinggal nama wungkul gitu. Dan proses kematian itu cepat. Dan pengurusannya pun harus cepat. Bahkan jangan diulur-ulur, harus segera diselesaikan. Yang diselesaikan apa itu? 1 memandikan, 2 mengkapani, 3 menyolatkan, 4 menguburkan. Itu harus cepat. Kalaupun ada keluarga yang jauh, ini lebih mengutamakan mayat ketimbang keluarga yang jauh. Mengapa? Karena mayat ini sudah ingin berharap supaya kenikmatan kubur diraihnya. Maka disunatkan untuk segera menyelesaikan. Yang harus segerakan itu ada beberapa hal dalam hidup. 1, kalau orang yang sudah jelas mati segera kubur. 2, kalau orang punya utang sudah ada duitnya segera bayar. Kalau gitu, kalau 3, kalau punya anak gadis sudah ada calonnya segera kawinkan. Itu yang disegerakan. Kenapa? Karena memang itu akan membawa kemaslahatan. Daripada kerang mayat disimpan gitu ya, digantungkan atau dikumaha, itu kan akan kesannya lain. Tapi kalau ajaran Rasulullah seperti itu, saling memaafkan di dalam menghadapi Ramadan jadi kebiasaan. Saling memaafkan, saling mendoakan, bahkan di WA itu, kalimat-kalimat indah. Telah lama tidak bertemu dengan Ramadan,
akan ketemu kembali, semoga terus gitu. Ujungnya mohon maaf lahir batin. Jadi kalau kita menyambut tamu agung ya, rajanya bulan, kalau diri kita kotor, kita kira gitu ya. Kalau diri kita kotor, kira-kira gimana penyambutan dengan ketidaksiapan yang maksimal? Maka siap lahir, siap batin. Lahirnya yang tampak fisiknya, batinnya adalah kekuatan jiwa raganya, kekuatan batinnya, kekuatan ruhaninya di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Saya pribadi juga mohon maaf lahir batin, selama kita bergaul kan mungkin wae bergaul teh aya wae jengkel mah uyunya. Ka Mang Uyu wae soalna sok loba di otak itu mah uyu mah gitu. Kadang-kala teu lain kan dicarekan. Dibere kirim WA teh ngajak bicarekannya, ditelepon teh jawab bicarekan. Teh boga HP teh naon teu dipake. Kadang-kala kan gitu orang tuh jengkel. Nah, sekarang saling memaafkan itu lebih bagus. Terutama saling memaafkan dengan siapa? Dengan orang-orang yang sering bertemu terus gitu di rumah. Kenapa? Karena memang mungkin ada, tapi tadi dengan niat, dengan tekad ya, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Awwasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid